Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam. Hari ini kita bahagia, kita bergembira bersama gereja seluruh dunia. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal. Bacaan hari ini di seluruh dunia diambil dari Kitab Keluaran bab 34 dan Injil Yohanes bab 3. Suatu saat saya berjalan kaki di Malioboro. Itu adalah keseharian saya untuk berolahraga. Di kejauhan saya melihat seolah-olah dua orang gadis yang bercengkerama, yang jorok-jorokan. Kemudian ketika saya semakin dekat, mereka cekikian, mereka bisik-bisik dan aneka hal. Itu menarik perhatian saya. Mereka terasa dekat, mereka seperti kakak adik atau teman. Ketika saya mendekat dan semakin dekat, ternyata saya kenal dengan keduanya itu. Ternyata mereka itu ibu dan anak. Saya kaget dan tidak menyangka seakrab itu, segembira itu mereka jalan bersama, kemudian duduk di bangku di trotoar Malioboro dan aneka hal. Suatu ketika saya kunjungi rumahnya, ketemu dengan ayahnya juga dan satu adiknya. Dan saya menangkap di keluarga itu, keluarga yang sangat menikmati kebersamaan. Mereka begitu dekat, anak-anak begitu jujur, ketawanya lepas, ceritanya sungguh-sungguh dari hati, sharingnya. Tetapi di sisi lain, respek, hormat, jaga martabat orang tua tetap kentara. Sangat luar biasa pengalaman ini. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal, apa yang bisa kita timba? Mari bangga, mari mongkok, mari bersukacita dan bersyukur bahwa Allah itu kita kenal sebagai bukan Allah yang jauh, yang hanya transenden tidak teraih di langit di surga sana. Tetapi Allah yang begitu dekat, Allah yang begitu imanen. Pengalaman kita tentang Allah begitu kaya dan itu diceritakan dalam sejarah keselamatan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kitab Keluaran yang kita kutip hari ini mengungkapkan seperti apa pengalaman bangsa Israel terhadap Allahnya. Mari kita membaca satu ayat dari kitab Keluaran. Musa berdoa, "Jika aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Itu kitab Keluaran bab 34 ayat 9. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, Allah yang esa, yang sewajarnya kita rasakan dan kita alami sebagai Allah yang sangat jauh. Ternyata sejak awal sejarah keselamatan sudah dialami oleh bangsa Israel. Allah yang begitu dekat, yang menyertai, yang menerima, yang mengampuni, yang menganggap kita itu menjadi milik yang sangat berharga di hadapannya. Maka bangsa Israel mengalami Allah yang kebapaan. Allah sebagai Bapa. Dan Israel baru kita juga mengalami itu. Allah kita itu kita gambarkan sebagai seorang Bapa yang bijaksana. Mungkin gambaran pribadi per pribadi berbeda-beda, tetapi sosok yang dekat, yang merengkuh, yang mengampuni, yang mencoba memahami, yang memaklumi jalan kita. Allah Esa sebagai Bapa. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat perjanjian baru. Seperti apa kita menghayati Allah. Orang Kristen, orang Katolik itu sering kurang ajar kan? Menyebut Tuhan tanpa gelar, tanpa predikat. Ya Yesus kekasihku, Yesus sahabatku, tolonglah aku yang sedang kesulitan dalam persiapan ujian ini. Hadirlah
dan duduklah di samping saya ini untuk menemani belajar saya. Allah juga dialami sebagai Allah sahabat, Allah yang seumur, Allah yang sepermainan, Allah yang kepadanya aku tidak ragu-ragu untuk curhat. Itulah Allah Putra. Itulah yang dikatakan di dalam Injil. Sedemikian dekat para murid itu dengan Yesus, sehingga mereka sungguh-sungguh bersama Yesus, tidur bersama, berjalan bersama, makan bersama, saling melayani, bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Tetapi tetap respect, hormat bahwa sang sahabat itu adalah Allah. Itulah pengalaman Allah Putra para murid terhadap Yesus. Dan pengalaman kita sampai hari ini. Ya Yesus sahabatku. Ya Yesus kekasih hatiku. Dan pengalaman Pentakosta, pengalaman dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid sehingga mengubah mereka menjadi rasul, adalah pengalaman Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, tetapi juga rohnya yang selalu menyertai perjalanan para murid dalam mewartakan dan memberi kesaksian kepada siapapun. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus dalam Roh Kudus menyertai mereka. Dan itu juga pengalaman kita. Itulah pengalaman yang saya ceritakan anak terhadap orang tuanya. Sehingga anak itu tingkah lakunya, tutur katanya, pilihan-pilihan dan keputusannya seolah-olah mewakili, merepresentasikan kedua orang tuanya yang bijaksana, yang rohnya menyertai dia dalam setiap langkah hidup. Kita syukuri Allah Tritunggal, Allah yang kaya kita kenal, dan mudah-mudahan menjadi kekuatan kita dalam pesiaran itu. Karena Allah begitu dekat dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari berdoa. Kami berterima kasih Engkau tidak pernah jauh dari kami. Bahkan Engkau memperkenalkan diri begitu kaya pada kami. Kami mengalami Engkau sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai roh yang menuntun di dalam hati dan jiwa kami. Biarkanlah kekayaan yang kami miliki meneguhkan siarah iman kami dan mendorong kami untuk terus bercerita tentang siapa Allah yang dahsyat, yang memanggil setiap pribadi untuk mengenalnya sehingga mengalami kegembiraan hidup yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anda semua, kita selalu didampingi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.